Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Aziza Iskandar dengan NIM 2010701008 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 9 kewadaraan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama di koordinat pertama itu ada regio hipokondriaka dextra, letaknya tuh di sini nih, di kanan atas. Sini. Nah, di kuadran kedua itu ada regio epigastrika. Letaknya di sini, di tengah atas. Nah, di kuadran ketiga itu ada regio hipokondriaka sinistra. Letaknya tuh di kiri atas. Sini ya. Nah, di kuadran keempat itu ada regio abdominal lateralis dextra. Letaknya tuh di kanan tengah. Sini nih, kanan tengah. Nah, di kuadran kelima itu ada regio umbilicalis. Letaknya itu di tengah, di bagian tengah nih, bagian tengah antara atas dan bawah. Nah, di kuadran keenam itu ada regio abdominal lateralis sinistra. Letaknya itu di kiri tengah di sini ya. Nah, terus yang ketujuh itu ada regio inguinalis dextra. Letaknya itu di kanan bawah sini nih. Nah, yang kuadran ke-8 ada regio pubica atau hipogastrium. Letaknya itu di tengah bawah sini ya. Lalu di kuadran yang ke-9 ada regio inguinalis sinistra. Letaknya tuh di kiri bawah. Letaknya di sini. Sini ya. Nah, kita masuk ke organ-organnya ya. Di kuadran pertama itu ada 2 organ. Yang pertama itu adalah hati. Hati itu letaknya di sini, di kanan atas. Sini hati ya. Fungsinya itu untuk menghancurkan racun di dalam darah. Lalu organ yang kedua itu ada empedu. Empedu itu di bawah hati. Nah, fungsinya itu untuk membantu kinerja hati dalam proses ekspresi pada tubuh manusia. Di kuadran kedua ada 1 organ yang namanya itu lambung. Letaknya itu di tengah atas. Nah, fungsinya untuk tempat penyimpanan sementara. Di kuadran ketiga ada 1 organ. Nah, itu namanya diafragma. Letaknya itu di kiri atas. Nah, fungsinya itu untuk membantu mencegah asam lambung mengalir ke arah kerongkongan. Di kuadran keempat itu ada 1 organ, yaitu usus besar yang menanjak. Letaknya itu di sini nih, di kanan tengah. Nah, fungsinya itu untuk menyerap air atau nutrisi yang terlewatkan oleh usus halus. Jadi kalau misalnya nutrisi atau air yang terlewat itu diserap nih sama usus besar yang menanjak. Nah, di kuadran kelima itu ada 2 organ. Yang pertama itu ada usus halus. Usus halus itu letaknya di tengah sini ya. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan untuk penyerapan nutrisi atau zat yang penting dalam tubuh. Lalu di organ kedua itu ada usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Itu tuh letaknya tuh di sini juga di tengah ya. Itu fungsinya itu untuk penyimpanan air atau nutrisi dalam tubuh. Lalu di kuadran ke-6 itu ada 1 organ, yaitu usus besar menurun. Letaknya itu di sini ya, di tengah kiri. Nah, fungsinya itu untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum.
Di kuadran ketujuh ada satu organ, yaitu sekum. Nah, letaknya itu di sini ya, di kanan bawah. Nah, di sini. Lalu tuh fungsinya itu fungsi sekum itu untuk penyerapan cairan dan garam yang sudah diolah sebelumnya pada bagian pencernaan di usus. Lalu di kuadran ke-8 itu ada dua organ. Yang pertama itu ada usus buntu. Usus buntu itu letaknya di tengah bawah. Tengah bawah. Nah, fungsinya itu untuk tempat bakteri baik berkembang. Nah, di organ kedua itu ada kandung kemih. Letaknya juga sama ya, di tengah. Lalu fungsinya itu untuk menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Dan yang terakhir itu ada kuadran 9. Di kuadran 9 ini ada satu organ. Nah, yaitu kolon yang bagian akhir yang terhubung dengan rektum. Nah, letaknya itu di kiri bawah. Fungsinya itu untuk mengeluarkan limbah-limbah pada gas-gas dalam saluran pencernaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.